watching the walls melt in a prison cell. But you've extinguished this living hell. Still a little piece of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, keberkahan dan kesempatan untuk bisa kembali belajar seperti hari ini. Untuk mata pelajaran spreadsheet, kita sudah masuk ke materi berikutnya, karena pada pekan sebelumnya kalian tentunya sudah mempelajari ya simpanan deposito beserta cara menghitung jenis-jenis simpanan deposito tersebut. Dan untuk materi hari ini merupakan materi terakhir di semester 2, yaitu kredit perbankan. Nah, untuk materi kredit perbankan ini ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Ya, yang pertama kalian harus mengetahui apa itu pengertian dari kredit. Kemudian yang kedua, unsur-unsur kredit. Kemudian yang ketiga itu fungsi-fungsi kredit. Kemudian yang keempat yaitu tujuan dan manfaat kredit. Kemudian yang kelima yaitu syarat dan jenis-jenis kredit. Nah, kita langsung saja masuk ya. Sebelum masuk di pengertian kredit, saya ingin menyampaikan bahwa kredit ya berhubungan erat yang namanya dengan utang. Jadi bagi siapa saja atau nasabah yang ingin membutuhkan suatu barang mahal atau apakah ya, tentunya salah satu hal yang harus dia lakukan adalah melakukan kredit. Nah, jadi kredit itu ya berhubungan erat dengan nasabah dan bank, karena bank yang merupakan salah satu penyedia kredit untuk membangun ataukah menciptakan ya keinginan dari para nasabah. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian kredit. Nah, sesuai yang terlihat ya bahwa kredit yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji. Dalam pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang sudah disepakati. Oke, langsung saja kita dulu ya, menurut para ahli. Ini ada juga beberapa pengertian oleh beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Black's Law Dictionary. Ya, beliau mengatakan bahwa kredit adalah kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu. Nah, itu menurut Black Law ya Dictionary. Selanjutnya menurut Raymond Pecan ya, menurut Raymond Pecan mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang. Selanjutnya ya, menurut Rolling G. Thomas ya, dia mengatakan bahwa kredit adalah kepercayaan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Amir R. ya, dia mengatakan bahwa kredit adalah pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi sejumlah uang di masa yang akan datang. Nah, itu. Nah, seperti yang saya katakan bahwa ya, kredit itu berhubungan erat dengan namanya utang ya, karena tentunya setiap pengambilan kredit oleh seseorang atau seorang nasabah ya tentunya harus dibalas ya dengan ya pengembalian pinjaman tersebut yang tentunya harus ditambahi dengan namanya bunga ya. Jadi setiap pinjaman yang kita ambil tentunya ada bunga ya yang harus kita bayar setiap bulan ataukah setiap waktu yang telah disepakati. Nah, itu ya. Jadi tidak ada orang yang
ya hampir semuanya memerlukan yang namanya kredit karena untuk memuaskan ya keinginan atau kebutuhan kita ya dengan jumlah ataukah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tentunya harus disertai yang namanya dengan kredit. Oke, langsung saja kita masuk ke berikutnya. Oke, unsur-unsur daripada kredit. Nah, dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalam unsur-unsur itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam kredit. Nah, apa saja bagiannya itu? Ini sudah ada 5 unsur. Ya, kita buka satu persatu. Yang pertama itu adalah ini kepercayaan. Nah, kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Nah, yang pertama ini adalah kepercayaan. Jadi, hal yang harus pertama nasabah yaitu memberikan kepercayaan kepada bank bahwa dia mampu ya membayar atau mengembalikan dana yang telah diambil atau dipinjam di bank ya sesuai dengan jangka waktu ataukah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya ya. Jadi tentunya ya kita untuk meminjam uang ya kita harus benar-benar meyakinkan bank bahwa kita bisa ya membayar kredit itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kesepakatan. Nah, kesepakatan ini adalah kesepakatan itu merupakan ya perjanjian antara masing-masing pihak ya antara pihak bank dengan pihak kreditur ya. Jadi setelah pihak nasabah ya menandatangani dan melengkapi ya syarat-syarat yang dibutuhkan, maka hal yang selanjutnya yaitu kesepakatan ya bahwa sudah benar-benar bisa ya melakukan kredit ke bank tersebut itu. Kemudian selanjutnya jangka waktu. Nah, jangka waktu ini mencakup ya masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Ya, jadi setiap kredit yang kita ambil di bank tentunya memiliki masa atau ya waktu sesuai dengan perjanjian sebelumnya bahwa saya akan mengembalikan ya dana yang saya pinjam ya 6 bulan kah, 9 bulan atau 12 bulan dan seterusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya unsur keempat yaitu resiko. Nah, ini resiko adalah ya pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh nasabah ya pada saat mengambil sebuah kredit. Ya, contohnya dia terlambat ya dalam melakukan pembayaran kreditnya, maka harus menanggung ya harus ada biaya tambahan yang harus di-store kepada bank ataukah perjanjian apa yang sebelumnya telah ya disepakati seperti itu. Jadi resiko itu ya tanggung jawab. Nah, selanjutnya itu balas jasa. Nah, yang kelima ini adalah balas jasa tentunya ya karena nasabah meminjam uang ya kepada bank, maka bank harus menerima balas jasa berupa bunga. Nah, bunga yang diberikan kepada bank itu tergantung dari jenis dan lama kredit yang kita ambil di bank. Ya. Nah, jadi di sini menggunakan prinsip biasanya bagi hasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi kredit. Dari manfaatnya nyata dan juga manfaat yang diharapkan, maka kredit dalam kehidupan perekonomian dapat memiliki fungsi. Nah, apa saja fungsinya? Yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Nah, tentunya ya dengan adanya kredit maka uang sangat berguna ya
untuk memenuhi kebutuhan para nasabah atau pihak peminjam. Nah, yang kedua, meningkatkan kegairahan berusaha. Nah, dengan adanya kredit maka tentunya ya nasabah eh, nasabah ya punya kesempatan untuk bisa membeli atau membangun usaha ya terhadap pinjaman yang telah diberikan dari bank. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uangnya dengan adanya pemberian kredit tentunya semakin ya perekonomian ataukah ya laju dari uang itu banyak sekali ya. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan hubungan internasional ya dengan adanya pinjaman ya tentunya setiap negara ya berhak ataukah bisa ya melakukan pinjaman dari satu negara ke negara lain. Contohnya Indonesia meminjam uang ke negara Cina ya, dan dengan adanya pinjaman itu, kesepakatan itu, maka terjadi juga hubungan yang semakin erat antara kedua negara. Kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang. Meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang. Ya, tentunya dengan adanya kredit ya, maka banyak hal-hal ataukah barang yang bisa dibeli oleh nasabah ya karena telah berhasil ia memiliki kredit dari bank. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dan manfaat kredit. Nah, kita masuk ke tujuan kredit. Tujuan dari adanya kredit yaitu memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada, mendapatkan pendapat tambahan pada hasil bunga kredit yang diterima, tiga, menjalankan pada kegiatan operasional bank, keempat, menambah modal kerja di perusahaan, kelima, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat. Ya, tentunya dengan adanya kredit ini maka ya kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat itu sangat banyak karena dengan adanya kredit ya maka pinjaman yang diberikan itu bisa dimanfaatkan untuk membangun usaha, artinya yang nantinya bisa ya menimbulkan keuntungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat kredit. Nah, manfaat kredit ini ya banyak sekali ya dan berlaku untuk pihak-pihak seperti debitur, pemerintah, bank, dan masyarakat. Nah, kita bahas satu-satu manfaat ya. Untuk debitur itu manfaatnya meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi. Kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani. Kemudian memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya. Kemudian rahasia keuangan debitur terlindungi. Selanjutnya, beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur. Nah, bagi pemerintah, manfaat kredit yaitu sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum, sebagai pengendali kegiatan moneter, selanjutnya untuk menciptakan lapangan usaha, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan negara dan untuk menciptakan dan memperluas pasar. Nah, manfaat bagi bank yaitu pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Kedua, membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. Kemudian yang memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur. Keempat, dapat rentabilitas bank membaik dan memperoleh laba meningkat. Kemudian selanjutnya untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan. Nah, manfaat kreditur bagi masyarakat ya dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian. Kedua, mampu mengurangi tingkat pengangguran. Ketiga, memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Kemudian yang kelima, dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat dan jenis-jenis kredit. Nah, syarat-syarat kredit itu ya, dinamakan juga prinsip-prinsip kredit. Ada beberapa. Yang pertama yaitu
Syarat yang pertama itu karakter. Nah, karakter ini berhubungan erat dengan kepribadian atau watak. Nah, di mana ya kepribadian itu merupakan sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit. Ya, seperti contohnya apakah dia jujur dalam memberikan informasi, kemudian motivasi usahanya apakah benar-benar akan dijalankan setelah mendapatkan pinjaman ya atau kredit seperti itu. Kemudian syarat berikutnya itu capacity ataukah kemampuan. Ya, kemampuan ini maksudnya bahwa eh, pihak kreditur ataukah nasabah tersebut ya bisa ya mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau perjanjian sebelumnya. Kemudian kapital modal. Ya, kapital ini berhubungan apakah dengan kredit itu bisa mengembangkan usahanya yaitu membangun usaha. Kemudian selanjutnya kolateral yaitu ya apa jaminan. Nah, ini kolateral dari jaminan apa kalau dia meminjam sebuah kredit apakah ada ya agunan ataukah jaminan yang bisa diberikan kepada bank. Ya, contohnya seperti eh, BPKB motor, perhiasan dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu condition of economy, yaitu kondisi ekonomi. Ya, yang syarat berikutnya yaitu bahwa kondisi ekonomi yang dimiliki oleh nasabah atau kreditur ya bisa menjamin dalam pengembalian dana kreditur. Kemudian selanjutnya tuh constraint yaitu batasan atau hambatan. Ya, apakah jika pihak kreditur tersebut diberikan dana apakah ya bisa membangun usaha di tempat yang diinginkan ataukah tidak. Nah, itu syaratnya ya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis kredit. Nah, banyak sekali jenis-jenis kredit. Ya seperti yang pertama yaitu berdasarkan kelembagaan. Nah, berdasarkan kelembagaan ini ada namanya kredit perbankan, ada kredit likuiditas, ada kredit langsung, dan ada kredit pinjaman antar bank. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan jangka waktu, ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan ada kredit jangka panjang. Nah, di sini kredit berdasarkan tujuan atau penggunaannya itu ada kredit konsumtif, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan, kredit investasi. Nah, yang keempat yaitu jenis kredit berdasarkan aktivitas perputaran usaha. Ada kredit kecil, kredit menengah, dan kredit besar. Kemudian selanjutnya masih ada ya. Ini masih ada yang kelima yaitu jenis kredit berdasarkan jaminannya. Ada kredit tanpa jaminan, ada kredit jaminan. Kemudian yang keenam eh, jenis kredit berdasarkan macamnya. Ada kredit accept, ada kredit penjual, ada kredit pembeli. Nah, yang jenis yang ketujuh yaitu kredit berdasarkan sektor perekonomiannya seperti kredit pertanian, kredit pertambangan, kredit ekspor impor, kredit koperasi, kredit profesi, dan kredit perindustrian. Selanjutnya yang ke-8 itu kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan. Ada kredit rekening koran, kredit berjangka, dan yang terakhir yaitu kredit berdasarkan cara pemakaiannya. Ada kredit rekening koran bebas, ada kredit rekening koran terbatas, ada kredit rekening koran upload dan ada revolving credit dan term loans ya. Nah, itulah jenis-jenis kredit eh, yang ada. Nah, ya demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian dengar dan pahami ya. Sekian materinya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar YouTube maupun di ya di WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.